Al-Muallif atau Al-Musannif, pengarang kitab yang kita bacakan ini, melanjutkan pembahasan. Beliau membuat satu bab yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang surga. Ini masuk ke wilayah yang disebut dengan Basyira, ya, kabar gembira. Nabi Allah utus membawa dua pesan penting. Yang pertama disebut Basyira, yang kedua Nadhira. Allah mengutus Nabi Muhammad Basyira wa Nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Basyira, kabar gembira, isinya adalah janji Allah bagi orang yang taat, bagi orang yang baik, bagi orang yang bertakwa adalah surga. Itu Basyira. Adapun Nadhira berupa ancaman dari Allah bagi orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, orang yang tidak takwa, orang yang bermaksiat, yang melanggar ahkam, hukum-hukum Allah wa hudud, batasan-batasan Allah, diberikan ancaman neraka. Itu namanya Nadhira. Seorang dai yang bijak, dia harus menyampaikan dua hal itu. Jangan isinya Basyira semua, sehingga orang keasikan, lupa akan ancaman Allah. Dan jangan juga isinya Nadhira semuanya, membuat orang menjadi ketakutan. Tapi dia imbangi dua hal tersebut, sebagaimana fungsi dakwahnya Rasul, metodologinya Basyira wa Nadhira. Di dalam bahasa Al-Quran dan di dalam bahasa hadis Nabi, ketika ancamannya isinya nadhir atau inzar, peringatan, itu Allah gunakan redaksi kata wa'idun. Wa'idun, janji Allah yang sifatnya ancaman. Allah juga berjanji bahwa orang-orang yang tidak taat tempatnya di neraka. Itu janjinya Allah. Janji yang semacam ini, yang sifatnya inzar di dalamnya, itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan wa'idun. Ada huruf ya di situ. Wa'idun. Dan Allah juga punya janji bagi orang yang taat, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang baik, as-saleh. Allah janjinya apa? Surga. Kata yang digunakan wa'adun, hurufnya sama, akar katanya sama dari kata wa'ada yang artinya janji. Tapi ketika ditambah ya wa'idun, janjinya sifatnya adalah inzar, peringatan. Sifatnya adalah ancaman. Kalau wa'adun, janjinya sifatnya kebaikan, kabar gembira, yaitu surga. Dan harus diingat, innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhlifu, tidak pernah mengingkari al-mi'ad, janji. Jadi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Yang taat Allah janjikan surga, yang tidak taat Allah janjikan neraka. Selesai. Tidak ada tempat ketiga di akhirat. Kalau akidah golongan Mu'tazilah meyakini ada tempat ketiga selain surga dan neraka, disebut dengan manzilatun baina manzilatain, satu tempat di antara dua tempat.
yaitu ada surga, neraka, dan ada satu tempat lagi. Ini tidak sesuai dengan keyakinan kita. Keyakinan ulama-ulama Asy'ariyah wal Maturidiyah tidak sesuai dengan keyakinan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Bagi kita di akhirat tempat hanya dua, surga atau neraka. Selesai. Golongan Mu'tazilah meyakini ada tempat ketiga, disediakan bagi siapa? Anak kecil yang belum balik meninggal dunia, amal soleh tidak ada, dosa juga tidak ada. Oh, dia di tempat ketiga, bukan di surga, bukan juga di neraka. Nah, itu pemahaman yang ada di dalam firqah yang namanya Mu'tazilah. Tempat ketiga yang ada, yang diyakini oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, disebut dengan Al-A'raf. Dan itu bukan tempat yang berada di antara surga dan neraka, tapi dia adalah tempat transit sementara. Maktub wa mazkur wal mansus fil Quran bi ismi surah, disebutkan, dinaskan di dalam Al-Quran dengan satu nama surat di dalam Al-Quran, namanya surat Al-A'raf. Di dalam tafsir Al-Imam Qurtubi misalnya, yang lahir tahun 600 Hijriah, atau di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, atau disebut di tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, atau yang dijelaskan oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, atau yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam isyarat-isyarat yang beliau sebutkan di dalam kitab Tahafatul Falasafah yang mengkritisi pemikiran para filosof yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Mereka menyatakan di hari kiamat ketika seorang hamba datang membawa amal, ditimbang di mizan, timbangan amal. Ketika hamba ini ditimbang timbangan amal ada dua timbangan. Ada timbangan amal baik, ada timbangan amal buruk. Ternyata ketika ditimbang seimbang. Amal baiknya dengan amal buruknya sama. Maka di saat itulah mereka dibawa di satu tempat untuk menanti keputusannya Allah. Namanya Al-A'raf. Di situ Allah putuskan hamba ini dia berhak mendapatkan rukhsah atau dispensasi dari Allah untuk Allah masukkan ke surga, ataukah Allah putuskan dia berada di neraka. Proses menunggu itu di satu tempat, namanya apa? Al-A'raf. Itu yang diyakini oleh golongan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi setelah itu hanya ada dua tempat, immal jannah wa imman nar, surga atau neraka. Di sini dikatakan annal jannata mawjudah al-an, surga itu sudah ada saat ini juga sudah ada. Jadi surga telah diciptakan. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah, Ar-Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, di mukaddimah kitab tersebut beliau nyatakan khalaqallahul jannata wan nar
Allah telah, kata telah artinya sudah. Allah telah menciptakan surga dan neraka. Ini keyakinan kita yang pertama, bahwa surga neraka telah diciptakan, telah ada, tapi belum ada yang masuk. Tapi begitu Nabi Adam cerita sudah ada di surga, atau Nabi Idris sudah masuk ke dalam surga, masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan itu surga yang berbeda dengan surga yang nanti di hari kiamat. Ada yang berpendapat surga di situ artinya kebun. Al-jannah lugatan bustan. Al-jannah lugatan bustan. Surga secara bahasa artinya bustan atau hadiqah, artinya kebun. Masih diperdebatkan. Tapi surga yang pertama kali nanti yang akan memasukinya, yang nanti setelah hari kiamat, itu orang pertama yang masuk adalah baginda Nabi Muhammad. Awwalu man yadkhuluha. Di dalam Maulid Ad-Diba' dikatakan awwalu man yadkhuluha, awal orang yang memasuki surga itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, di dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, Nabi bersabda, "Hurrimatil jannatu 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha." Diharamkan surga dimasuki oleh seluruh para nabi terkecuali aku yang masuk terlebih dahulu, kata Rasul. Dalam riwayatnya Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir disebutkan satu riwayat ketika Nabi mengetuk pintu surga, malaikat yang menjaga pintu surga bertanya, siapa yang mengetuk pintu? Maka Nabi mengatakan, saya Muhammad. Malaikat itu menjawab, bika umirtu la astaftihu. Saya hanya diperintahkan membuka pintu surga hanya untukmu. Bika umirtu an astaftihu. Bika umirtu an astaftih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab kamulah aku diperintahkan untuk membuka pintu surga. Nah, ini jelas surga itu sudah diciptakan oleh Allah, tapi belum dimasuki. Karena yang masuk nanti Rasul itu pun nanti di hari kiamat setelah semua proses hisab, mizan, kemudian melewati jembatan Sirat, baru masuk ke dalam surga. Ulama-ulama ahlul kalam, mereka membuat semacam fatwa atau keterangan khusus. Ada 4 masalah. Yang pertama, sesuatu yang tidak ada awal dan juga tidak ada akhir. Yang pertama, awal tidak ada, akhir juga tidak ada. Sesuatu apakah itu? Allah. La awwala lahu wa la akhira lahu. Al-awwalu al-akhiru. Allah awalnya tidak ada awal dan akhirnya tidak ada akhir. Jadi awalnya tidak ada, akhirnya tidak ada. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam sifat wajib 20 itu kidam. Kidam baki. Kidam yang terdahulunya tidak ada awal. Bakinya yang kekalnya tidak ada akhir. Itu Allah yang pertama. Yang kedua, ada awal. Ada awal dan ada akhir. Yaitu makhluk seperti kita. Awalnya ada dari awal penciptaan. Kita manusia awalnya itu ruh terlebih dahulu. Allah ciptakan ruh kita terlebih dahulu, kemudian jasad,
ketika masuk ke alam duniawi ini, sosok manusia pertama yang Allah ciptakan seseorang yang bernama Adam alaihissalam, disebut dengan Abul Bashar. Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitabnya Tahdzibul Asma'i wal Luqat menyatakan bahwa julukan Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Nabi bersabda, "Antum min Adam wa Adam min turab." Kalian semua berasal dari Adam dan Nabi Adam berasal dari tanah. Jadi kita bukan berasal dari monyet. Kita bukan berasal dari monyet, khirodah. Jadi teori yang menyatakan teori evolusi itu, tatawur kalau dalam bahasa Arab, oleh Charles Darwin itu teori orang mukmin gak bisa percaya, karena teori ini bertentangan dengan nas, baik Al-Quran maupun hadis. Kita semuanya jelas Allah katakan dari Adam, jelas Nabi katakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari kalian berasal dari Adam, Adam dari tanah. Ini namanya prinsip akidah. Yang ketiga, tidak ada awal tapi ada akhir. Awalnya tidak ada tapi akhirnya ada, yaitu alam ajali. Apa itu alam ajali? Alam ajali adalah satu alam yang Allah Ta'ala belum menciptakan segala sesuatu. Semua yang disebut makhluk itu dia terwujudkan dengan adanya penciptaan awal. Yang namanya makhluk terwujudkan dengan adanya penciptaan awal. Ada masa di mana Allah tidak menciptakan atau belum menciptakan segala sesuatu. Masa itu disebut dengan alam ajali. Alam ajali. Golongan para sufi meyakini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ada satu kitab judulnya Daqaiqul Akhbar, bahwa alam semesta ini semuanya diciptakan berangkat dari nurnya Nabi Muhammad. Itu keyakinan golongan sufi. Tapi golongan intelektual dari ulama-ulama Islam juga mereka menolak itu. Ya, mereka menolak riwayat itu. Tapi golongan para sufi meyakini itu, bahwa dari cahaya Nabi Muhammad itulah Allah ciptakan segala sesuatu, dan awal penciptaan makhluk adalah nur Nabi Muhammad. Sebagaimana riwayat yang termaktub di dalam kitab Musnad Abdul Razzaq dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, dan ini dijadikan hadis utama yang ada di dalam kitab-kitab mawalid, kitab-kitab maulid Nabi. Hampir semuanya meriwayatkan hadis ini. Itu sumber referensinya dari kitab Musnad Syekh Abdul Razzaq As-Sun'ani. Dapat sanadnya itu dari sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Hadis yang masyhur. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai' khalaqallahu ta'ala qabla asya'." Wahai Rasulullah, kabarkan padaku sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan segala sesuatu. Kemudian Nabi menjawab, kurang lebih Nabi katakan, "Inna Allah Ta'ala khalaqa nur nabiyika Muhammadin min nuri." Wa fi riwayah, "Inna Allah Ta'ala khalaqa qabla asya' nur nabiyika Muhammad min nuri." Sesungguhnya Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Ini rujukannya di kitab namanya Musnad Syekh Abdul Razzaq As-Sun'ani
yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nah, ini harus diperhatikan nih. Jadi ulama ini mengkritik sebenarnya intinya itu bukan di hadisnya, isi hadisnya bukan. Karena isi hadis itu menyebutkan Nabi Muhammad itu diciptakan dari cahaya. Ulama tafsir banyak juga mereka menafsirkan Al-Quran ketika mensifati Nabi dengan cahaya itu sangat banyak. Seperti At-Tabari ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, dan kitab yang nyata. Beliau mengatakan al-muradu bin nur huwa Sayyiduna Muhammad. Yang dimaksudkan cahaya di situ adalah Nabi Muhammad. Memang ada yang mengkritik isinya, tapi itu sebenarnya yang mereka lebih kritik itu sebenarnya bukan isinya. Isinya golongan intelektual dari kalangan muhadditsin, mereka mengkritik itu. Tapi yang lebih mereka kritik lagi adalah sanadnya. Karena Syekh Abdul Razak As-Sun'ani mendapatkan riwayat ini langsung ke sahabat, yaitu Sayyidina Jabir bin Abdullah, sedangkan masanya sangat jauh. Itu yang dipermasalahkan, yang paling utama itu masalah ittisal as-sanad, bersambungnya sanad. Nah, harus diketahui bahwa ketika sanad tidak bersambung bukan berarti hadis ini adalah hadis palsu. Ada yang namanya majhul di dalam ilmu mustalahul hadis. Apa itu majhul? Periwayatnya tidak diketahui. Atau mungkin qasrul sanad. Yang menyusun kitab tersebut, Musnad Abdul Razak ini meringkas sanad. Jadi karena terlalu panjang, kadang-kadang diringkas an Abdul Razak dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ini orang sudah paham di zaman itu. Oh, Abdul Razak tidak mungkin dapat langsung dari sahabat. Masanya sangat jauh. Tapi mungkin diringkas. Kemungkinan seperti itu. Namanya qasrul sanad. Umumnya hadis sahih itu syaratnya harus ittisalus sanad. Syarat hadis itu sahih yang pertama harus sanadnya bersambung. Ini yang saya katakan masalahnya juga di sini. Kenapa muncul sekelompok ulama yang tidak menerima hadis itu? Salah satu sebabnya masalah ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Imam Bukhari hadis-hadisnya dinyatakan sahih karena syarat ini terpenuhi. Imam Bukhari tidak mungkin dapat langsung hadis dari Nabi, bahkan dari sahabat juga tidak mungkin. Maka Imam Bukhari mendapatkan lewat jalur guru-gurunya. Imam Bukhari dapatkan hadis dari gurunya, namanya Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf dapat hadis ini dari gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mendapatkan hadis ini dari gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' mendapatkan hadis ini dari gurunya Ibnu Umar. Ibnu Umar mendapatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada beberapa tingkatan sanad hingga sampai kepada Nabi, disebut haditsun marfu'. Sanad yang kedua, Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya, misalnya Qutaibah bin Sa'id. Terus ke atas sampai kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik mendapatkan hadis ini dari gurunya, misalnya Abu Zinad. Abu Zinad mendapatkan hadis ini dari gurunya Al-A'raj, nama aslinya Abdurrahman bin Harmas. Al-A'raj mendapatkan hadis ini dari gurunya, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut ittisalus sanad. Contoh ketiga, ittisalus sanad. Hadis yang disebut mata rantai emas, silsilatun zahabiyatun, diriwayatkan, ditulis oleh dua ulama besar
di bidang hadis. Yang pertama bernama Abu Zur'ah, yang kedua namanya Syekh Muhammad At-Tusi. Mereka menulis hadis yang mereka dapat dari Al-Imam Ali Ridha. Al-Imam Ali Ridha mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, yaitu Al-Imam Musa Al-Kazim. Al-Imam Musa Al-Kazim mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, Al-Imam Husain. Al-Imam Husain mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali mengatakan hadis ini saya dapat dari sang guru, kekasih hatiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan hadis ini saya dapat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan hadis ini saya dapat dari malaikat Israil. Malaikat Israil mengatakan hadis ini saya dapat dari malaikat Israfil. Malaikat Israfil mengatakan hadis ini saya dapatkan dari firman Allah Ta'ala, yaitu kalimat la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng pelindung. Siapa yang telah mengucapkannya, dia telah masuk di benteng pelindung tersebut, maka dia akan aman dari azabku. Ditulis satu kitab namanya Hisnul Hasin, Syekh Abdurrahman Al-Jazari, ya, atau Ibnu Athir juga menulis kitab tersebut tentang kumpulan zikir yang artinya benteng yang kokoh, Hisnul Hasin. Nah, itu yang namanya ittisalu sanad. Sanadnya bersambung. Sanad para periwayatnya bersambung. Tapi saya secara pribadi meyakini bahwa ini pilihan saya secara pribadi. Saya meyakini bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu, ada yang berpendapat qalam, penanya Allah, qalam yang menulis di Lauhul Mahfuz. Ada yang berpendapat cahaya Nabi Muhammad. Ada beberapa pendapat. Namun kalau saya secara pribadi, yang pertama itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kemuliaan semuanya itu sumbernya dari Rasul. Allah tidak ciptakan ini alam semesta terkecuali apa? Ada makhluk yang namanya jin dan manusia. Tujuannya sebenarnya di situ. Alam semesta sebagai tempat, tapi tujuannya adalah jin dan manusia. Kenapa tujuannya Allah sebenarnya menciptakan jin dan manusia? Karena Allah Ta'ala ingin mereka menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah. Itulah yang difirmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk mereka menghamba kepadaku. Ibnu Abbas menafsirkan liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali agar mereka mengenal diriku. Ditafsirkan begitu oleh Ibnu Abbas. Berarti tujuannya apa? Ibadah. Di antara seluruh jin dan manusia, satu hamba yang ibadahnya paling terbaik adalah Nabi Muhammad. Maka tujuan sebenarnya Allah ingin menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya itu mengambil keberkahannya, mengambil cahayanya dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang ketiga tadi ya. Yang ketiga, bahwa Allah ciptakan ada yang sesuatu awalnya tidak ada tapi ada akhirnya, yaitu alam ajal. Karena ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu, alam ajali itu tidak ada awalnya. Tapi ketika di saat Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, alam ajali berakhir. Karena sudah ada penciptaan makhluk. Yang keempat, para ulama ahlul kalam mengatakan, yaitu sesuatu yang awalnya ada tapi akhirnya tidak ada. Awalnya ada, akhirnya tidak ada, yaitu surga dan neraka.
Allah ciptakan surga dan neraka dari ketiadaan menjadi ada, namun akhirnya itu tidak ada, karena Allah firmankan yang masuk ke dalam surga atau yang masuk ke dalam neraka khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Nah, kata kekal selama-lamanya itu tidak ada akhir. Nah, ini 4 fatwa dari ahlul kalam. Nah, kemudian dikatakan di sini khalaqaha Allah azza wa jalla libnatan min dhahab wa libnatan min fiddah wa hasbahuha ad-durru wal yakut. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga. Libnah itu batu batanya. Jadi kalau di surga dikasih juga qasrun. Apa itu qasrun? Ya, istana. Ya, makanya dalam hadis selalu motivasinya targhib, dapat janji siapa yang bangun masjid misalnya, dia dibangunkan satu istana di dalam surga. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah wa fil riwayah qasran fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain qasra, satu istana fil jannah di dalam surga. Rumah atau istana yang ada di surga, batu batanya itu dari emas. Libnatan min dhahab. Dan juga batu bata dari perak. Jadi batu batanya dari emas dan perak. Sampai hari ini ada di dunia ini rumahnya batu batanya emas. Belum ada kayaknya. Dulu ada namanya Ma'ad, kalau tidak salah. Salah satu anak turunan nabi-nabi terdahulu. Dia membaca kitab-kitab Samawiyah tentang ciri-ciri surga. Akhirnya termotivasi, dia mau bangun surga di Yaman. Dia baca di dalam kitab-kitab Samawi surga, sungainya susu, sungainya madu. Dia buat sungai susu, sungai madu. Batu batanya emas, dia buat juga. Itu ratusan tahun, karena zaman dulu usianya panjang. Saya lupa namanya siapa itu, nama Ma'at atau Adnan. Ya, tapi turunan nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh punya turunan. Setelah sudah dibangun ratusan tahun, mau peresmian gunting pita. Ternyata belum sampai masuk, Allah hancurkan itu, semuanya binasa. Nah, jadi ibarat tentang filosofi kehidupan di dunia. Berlomba-lomba membangun tempat tinggal yang megah, sudah capek secara pikiran, tenaga, dia lupa akan kehidupan akhirat. Dia bangun itu, waktunya habis di situ, pikirannya habis di situ, sudah jadi belum tinggal meninggal. Nah, ibrahnya di situ. Dan gak bisa diimajinasikan. Ini hanya mendekatkan pemikiran kita, biar kita ada gambaran sedikit saja tentang surga, tapi hakikatnya bukan seperti ini. Itu Nabi sudah katakan, kenikmatan di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'alal qalbil bashar. Kenikmatan yang ada di surga tidak pernah mata ini melihat, dan tidak pernah telinga ini mendengar, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia keindahannya, kenikmatannya. Akan tetapi ini hanya sekedar untuk membuat deskripsi singkat, gambaran-gambaran, sehingga kita paling tidak bisa pahamlah sedikit bahwa ini tempat memang tempat yang luar biasa. Batu kerikilnya hosba'uha ad-durru wal yakut, dari permata dan batu yakut, batu kerikilnya. Wa turabuha za'faran,
Tanah yang ada di surga adalah za'faran, semacam wangi-wangian. Ya, tanahnya wangi. Za'faran, sejenis tumbuhan yang mengeluarkan aroma wangi. Laisa fiha naharun wala lailun. Di dalam surga gak ada yang namanya siang dan tidak ada yang namanya malam. Siang tidak ada, malam tidak ada. Cuacanya mu'tadil, tidak panas, tidak terlalu dingin, sejuk, nikmat. Gak ada bayar listrik, bayar air, BPJS, terus apa lagi? Sakit, mulai dari sakit ringan, rematik, demam, kanker, geger otak, masuk angin, flu, pilek, batuk, gak ada. Gak ada yang namanya susah, tidak ada. Tidak ada yang namanya sumpah, tidak ada. Tidak ada yang namanya stres, tidak ada. Yang ada semuanya kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Itulah tempat yang sebenarnya untuk kita mencari hakikat kebahagiaan. La syamsa wa la zamharira. Dalam Al-Quran, la syamsa wa la zamharira. Tidak ada matahari dan juga tidak ada cuaca yang sangat dingin. Dia sejuk, nikmat. Bahkan Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu, di dalam kitab Nurul Salam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi, mengatakan pohon-pohon yang di surga itu terbalik dengan pohon-pohon yang di dunia. Kebanyakan pohon di dunia itu akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi tidak repot lagi ambil. Sekali gigit ada ribuan rasa di situ. Kalau Imam Laits Samarkandi dalam kitabnya, namanya Imam Laits Samarkandi, kalau tidak salah di situ beliau sebutkan, kita inginkan sesuatu, minta apa saja Allah kasih, tapi ada kode di surga tuh. Ini kemuliaan ulama nih, syaraful ulama. Kodenya ini orang awam yang hidup di dunia bukan sebagai ulama, dia tidak tahu tuh kode itu. Jadi mau minta sesuatu, ada kodenya, dia tidak tahu. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat, beritahukan kepada mereka, fas'alu al ulama. Tanya kepada ulama, kodenya apa tuh kalau mau minta sesuatu. Mereka tanya ke ulama, saya mau minta ini, minta itu. Bagaimana caranya? Dikasih tahu kodenya. Kalau tidak salah, seingat saya itu kodenya itu kun fayakun. Kun fayakun. Sesuai dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Menu makanan yang ada, yang dimakan oleh penghuni surga sama kayak di dunia. Dan ini menu makanan yang sunnah. Nabi biasa makan itu buah dulu baru makan besar. Di surga demikian, makan buah dulu baru makan yang besar. Dalilnya di surat Al-Waqi'ah, wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah yang mereka pilih dulu terlebih dahulu untuk dimakan. Setelah itu daging burung, itu mewakili makanan besar yang mereka inginkan daripada daging burung dimakan. Buah dulu baru makan daging. Itu menu makanan yang disajikan di dalam surga. Dan ketika awal penghuni surga masuk ke dalam surga, yang mereka makan itu adalah kabidul hut, hatinya ikan paus. Ini juga ya maknanya wallahu a'lam, tapi di dalam riwayat Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitab beliau, seorang Yahudi bertanya kepada Nabi 3 pertanyaan ini, kalau bisa jawab berarti seorang nabi. Tapi kalau 3 pertanyaan ini tidak bisa dijawab, berarti beliau bukan seorang nabi. Namanya Abdullah bin Salam.
pendeta Yahudi yang nantinya jadi sahabat Rasul. Dia sudah cari 3 pertanyaan itu di kitab-kitab Samawi. Pertanyaan pertama itu adalah awal makanan yang dimakan oleh penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, makanan apa itu? Pertanyaan kedua, tanda awal dari terjadinya hari kiamat, tanda apa itu? Yang ketiga, kenapa anak yang lahir dari rahim seorang wanita ada kalanya wajahnya mirip dengan ayahnya dan ada kalanya wajahnya mirip dengan ibunya? Itu kenapa? Ini 3 pertanyaan ini dia sudah siapkan untuk ia tanyakan. Tujuannya apa? Ya, i'tibar wal imtihan, uji coba. Apakah ini benar-benar seorang nabi? Tidak. Karena yang bisa menjawab pertanyaan ini hanya seorang nabi. Malaikat Jibril sudah datang menemui Rasul. Wahai Rasulullah, sebentar ada yang mau bertanya kepada 3 hal ini. Nabi sudah tahu jawabannya. Namanya Abdullah bin Salam. Ketika bertemu dengan Rasul, dia mengatakan, wahai Rasulullah, sebenarnya saya ini sudah yakin engkau seorang nabi. Hadis yang sebelumnya ketika Nabi datang ke kota Madinah, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, diriwayatkan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam penasaran, mana sih orang yang namanya Muhammad itu? Fajihtu finnas, maka saya pun bergabung dengan sekelompok manusia li anzura ila wajhihi, hanya sekedar mau melihat wajahnya Nabi Muhammad seperti apa. Falamma ra'aituhu, ketika saya melihat wajahnya, faqad alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab, maka saya yakin ini wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Ini wajah orang jujur. Ini wajahnya seorang nabi. Dari wajah sudah nampak jelas. Tapi saya datang ke sini mau tambah keyakinan saya. Ini kalau dijawab 3 pertanyaan yang saya mau ajukan ini, saya akan nyatakan keislaman saya di hadapan. Apa kata Nabi? Silakan tanyakan. Wahai Rasulullah, saya mau tanyakan yang pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, makanan apa itu? Nabi mengatakan kabidul hut, hatinya ikan paus. Pertanyaan kedua, tanda pertama terjadinya hari kiamat, tanda apakah itu? Kata Nabi, munculnya api di kota Aden yang ada di Yaman. Munculnya api di kota Aden. Pertanyaan ketiga, ada kalanya bayi yang lahir dari rahim seorang wanita wajahnya mirip dengan ayahnya, ada kalanya mirip dengan ibunya. Itu kenapa? Kata Nabi, kalau yang agresif sperma laki-laki menyerang ovum, yang agresifnya sperma laki-laki, ovumnya pasif, maka akan terjadi pembuahan ketika bertemunya sperma laki-laki dengan ovum wanita. Karena spermanya yang agresif, maka wajahnya mirip ayahnya. Kalau yang agresif ovumnya, maka yang akan terlahir anak wajahnya mirip dengan ibunya. Ternyata jawabannya sudah ada itu. Dicocokkan sama dengan jawaban Nabi Muhammad. Oh, engkau seorang nabi. Sekarang saya nyatakan, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia katakan, wahai Rasulullah, saya ini pendeta Yahudi. Di tengah-tengah kaum saya sangat dihormati, saya sangat dimuliakan. Saya mau kasih tahu karakter orang-orang Yahudi itu, ketika mereka mencintai seseorang, mereka sanjung setinggi-tingginya. Tapi ketika mereka sudah membenci seseorang, maka mereka akan rendahkan dia serendah-rendahnya.
Sekarang saya sudah masuk Islam, pasti mereka membenci saya. Ini ala sabilil hikayah ya. Saya ceritakan berdasarkan cara cerita hikayah, bukan ala siyaqil riwayat, bukan dengan riwayat, sehingga lebih mudah kita pahami. Maka dia katakan, kalau engkau tidak percaya wahai Rasulullah, sebentar mereka akan datang ke sini. Coba kau bertanya kepada mereka tentang saya. Bagaimana sih Abdullah bin Salam? Datang mereka. Abdullah bin Salam sembunyi. Orang-orang Yahudi datang. Bertemu Rasul. Ditanya, wahai Muhammad, di mana Abdullah bin Salam? Kami lagi mencarinya. Nah, Nabi mengatakan, saya mau tanya dulu, Abdullah bin Salam itu menurut kalian orangnya seperti apa? Oh, dia luar biasa. Dia orang alim di tengah-tengah kami. Dia orang yang baik, ahli ibadah, orang soleh, disanjung, disebutkan kebaikan semuanya. Tidak ada orang seperti dia, Abdullah bin Salam. Dia sangat luar biasa, seterusnya dipuji. Baik. Kemudian Nabi katakan, bagaimana seandainya kalau dia sudah masuk agama Islam? Oh, tidak mungkin. Dia ulama kami, dia imam kami, dia panutan kami. Tidak mungkin dia masuk Islam. Kemudian Nabi panggil, wahai Abdullah bin Salam, ukhruj, keluar. Nyatakan kepada mereka, wahai kaumku, aku Abdullah bin Salam menyatakan hari ini aku telah memeluk agama Islam. Berubah. Kamu orang yang paling buruk, paling jahat, paling bodoh, berubah. Yang tadinya disanjung berubah dihina. Yang tadinya diangkat berubah direndahkan. Ketika mereka pergi, Abdullah bin Salam mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kau sudah lihat apa yang aku katakan benar kan? Ketika mereka mencintai seseorang, mereka sanjung setinggi-tingginya. Tapi di saat mereka membenci seseorang, mereka hinakan serendah-rendahnya. Itulah karakter mereka. Nah, ini Abdullah bin Salam, salah satu sahabat Rasul SAW.